back to my channel with Young Hana. So, kemarin tuh ada yang ngechat aku, terus dia bilang, Ci, aku suka menggambar, tapi aku bingung, desain itu apa? So, kalian tahu gak apa itu? FPSRD. Jadi, FPSRD ada 4 spesialis. Yang pertama ada fashion designer, yang kedua ada interior, yang ketiga ada the cafe, dan yang terakhir ada seni murni. Jadi, masing-masing pelajari apa aja sih? Terus pekerjaannya apa aja? So, mari kita bahas sama-sama. Oke, saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi, perkenalkan, nama saya dalam bahasa Mandarin adalah Young Hana. Nama Indonesianya adalah Hana Christine Yohana, dan saya sering dipanggil dengan sebutan Nana. Nah, terakhir saya kuliah di Universitas Kristen Maranatha, mengambil jurusan desain interior. Jadi, umur saya berapa ya, tebak sendiri aja lah ya. Oke, next to the topic. So, yang pertama kita bahas tentang fashion designer. Jujur, siapa yang suka ke mall? Tapi sekarang lagi COVID, nggak bisa. Tapi kan bisa online, iya gak? Nah, fashion designer itu betul sekali mempelajari mengenai baju. Jadi, bagaimana cara kita mendesain baju agar tetap nyaman saat dikenakan. Tapi bukan cuma itu, fashion designer juga mempelajari mengenai jewelry atau aksesoris. Siapa yang suka pakai kalung, cincin, gelang, dan lain-lainnya ya. Terus ada heels, ada tas. Nah, itu fashion design. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang seni murni, yang dimana kita akan belajar tentang melukis. Di sini kalian pasti akan sangat menggunakan hati kalian, dimana ketika kegalauan melanda atau ketika kalian bahagia. Jadi, apa yang akan kalian lukis? Oke, untuk yang ini kita akan membahasnya dengan lebih detail. Apa itu? Tentang the cafe dan juga tentang interior. Jadi teman-teman, kalau yang the cafe itu kita akan mempelajari tentang 2 dimensi. Sedangkan kalau interior kita akan belajar tentang 3 dimensi. Nah, apa yang dipelajari? Yang pertama, kalau di the cafe ada yang pastinya grafis. Lalu ada visual periklanan, ada multimedia, dan juga ada visual animasi. Sedangkan kalau di interior, kita akan belajar membuat maket. Jadi segala sesuatunya dibuat serba mini. Siapa yang suka mini-mini? Di sini kita akan bikin kursi mini, ada lemari mini, ada meja mini, dan juga furniture yang dibuat semuanya serba mini. So, buat temen-temen yang suka bikin yang serba mini ini, ini cocok banget buat diambil. Lalu, kita juga akan belajar tentang tata ruang, di mana bagaimana caranya agar ruangan itu bisa menjadi senyaman mungkin secara ergonomi. Lalu kita akan bekerja sama dengan siapa aja sih? Nah, kalau di The Cafe kita akan belajar dengan orang-orang yang membuat iklan. Nah, buat teman-teman yang suka nonton TV, pasti kalian ketemu iklan kan? Nah, itulah ada campur tangannya orang-orang The Cafe. Lalu ketika kalian wedding, kalian pasti dong pengen punya undangan yang menarik untuk diberikan kepada orang lain, dan kalian perlu menghubungi anak-anak di cafe ini. Lalu saya pernah kerja di pabrik tekstil, di mana saya membuat desain gambar untuk baju-baju anak. Nah, ini juga ada campur tangan anak-anak di cafe. Oke, lalu sedangkan kalau di interior kerjasamanya dengan siapa? Dengan teknik sipil dan juga arsitektur. Nah, sedangkan program apa aja sih yang digunain? Oke, ini untuk di cafe, untuk desain ada CorelDRAW, ada Photoshop, ada Adobe Illustrator atau yang sering disebut AI. Terus untuk animasi ada Adobe Animate, ada Adobe After Effects, ada Blender, dan untuk foto audio ada Adobe Lightroom, Adobe Premiere, Adobe After Effects, dan Adobe Audition. Nah, sedangkan kalau untuk interior itu lebih sedikit sih. Jadi kita hanya butuh SketchUp. SketchUp itu jadi kayak kalian kalau main The Sims itu mirip-mirip kayak begitulah. Terus
AutoCAD. Jadi AutoCAD itu kalau kalian ngelihat Dena, nah itu tuh dibikinnya di AutoCAD. Dan yang terakhir ada 3D Max. Kalau 3D Max itu lebih susah karena kalian akan bikin sebuah ruangan yang benar-benar kayak real banget. Nah, lalu pelajarannya apa aja? Kalau di The Cafe itu kita belajar membuat logo. Jadi ketika kalian mau buat perusahaan, kalian pasti perlu yang namanya logo. Lalu bikinin poster, iklan, typography. Typography itu untuk tulisan-tulisan. Lalu ada animasi, ada ilustrasi, fotografi, undangan, produk. Nah, produk ini yang kalian kalau misalkan ke McDonald, kalian pasti menemukan yang namanya produk untuk makanan. Nah, di sini anak-anak The Cafe lah yang membuat desain itu. Oke, sedangkan untuk interior kita akan belajar tentang drawing pastinya, bagaimana kalian caranya menggambar yang baik dan benar dalam secara perspektif, baik satu titik hilang maupun dua titik hilang. Lalu kita juga akan belajar tentang sejarah, ada sejarah seni barat, sejarah seni Asia, dan ini adalah pelajaran yang paling gue gak suka. Oke, karena gue gak suka menghafal. Lalu yang selanjutnya ada ergonomi, material pastinya, karena kalian akan sering bertemu dengan tukang, kalian harus mendesain dan kalian harus tahu material apa yang baik untuk furniture itu. Lalu yang terakhir ada estetika, ada komputer desain, ada mayor desain interior dari tingkat pertama sampai tingkat 6. Nah, coba dari sini aja kalian udah bisa paham gak nih? Dan udah mulai bisa kebayang lah ya antara perbedaan sosok ada yang ada di FSRD. Apakah kalian mengambil fashion designer, seni murni, cafe, atau interior? Tentukan pilihan kalian. Semoga share ini bisa membantu ya.